Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, sahabat dahsyat, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Seperti janji kami, di segmen ini kita akan berikan kesempatan sahabat dahsyat yang hadir di studio untuk bertanya. Silakan yang mau bertanya berkaitan dengan tema kita yaitu berdagang jangan cuma begadang, boleh angkat tangannya. Saya menjalankan usaha ini udah cukup lama, tapi perkembangannya itu tidak ada gitu, malah banyak pengeluarannya gitu loh Pak Ustadz. Ada rasa kesel juga, sedih juga Pak, campur gitu kan. Jadi gimana Pak cara untuk mengatasi ini semua Pak? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Siap, terima kasih. Tahan dulu Pak Ustadz, kita akan berikan kesempatan berikutnya untuk penanya kedua. Silakan, ada yang mau bertanya kalau sebelah kanan. Kalau yang namanya usaha kecil itu kan ributnya modal Ustadz. Nah ketika ada kawan atau sahabat ingin menanam modal pada usaha kita dengan perjanjian bagi hasil. Dia pemilik modal nanti minta hasil sekian persen. Kalau seperti itu nanti kita masuk kategori riba atau tidak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan dulu dong buat pertanyaan-pertanyaan yang dahsyat sekali Pak Ustadz. Pertanyaan pertama, saya mau bertanya dulu. Ibu-ibu pernah punya baby? Pernah punya bayi? Pernah. Kalau ibu nih lagi masak, goreng-goreng, bayinya nangis. Kan ada dua tipenya tuh. Tengok, tetap masak. Biasa. Ibu lari apa enggak? Enggak kan? Tetap asik dengan nanunya kan? Dengan gorengannya. Betul. Tapi coba kalau tipe kedua. Kenapa kau nak? Kenapa kau nak? Iya kan? Iya. Berarti kalau ada dagang, kok ndak untung-untung, ngeak-ngeaknya salah. Kurang kreatif. Ibu tetap fokus saja di sini. Tapi coba kalau dia kreatif, maka berdagangnya ibu perlu koreksi. Maka lebih baik sangka baik. Sangka baik. Sangka baiknya apa? Oh barangkali cara dagang saya, manajemen pemasarannya tidak baik. Tetap sangka baik. Allah lagi menguji kesabaran. Allah lagi menguji kesabaran. Tapi saya sudah sabar Ustadz. Berapa lama ibu sabar? Nabi Adam alaihissalam berdoa dan berupaya supaya dipertemukan dengan Siti Hawa ketika sudah diusir dari surga. Berapa lama baru Allah kabulkan doanya Bu? 200 tahun. Masya Allah. Coba. Nabi Zakaria minta anak. Berupaya berikhtiar. Berapa lama baru Allah kabulkan? Sejak usia 21 tahun baru Allah kabulkan saat usia 80 tahun. Itu Nabi dan Rasul. Apalagi kita ini yang banyak dosa. Maka dibutuhkan kesabaran. Kalau bekerjanya lillahi ta'ala, ruginya jadi amal. Capeknya jadi amal. Keringatnya jadi amal. Semua akan jadi amal. Karena jihad itu ibu salah satu diantaranya cari nafkah. Cuma setan tidak akan biarkan ibu dapat pahala. Maka dibiarkannya dia lawan ibu apa? Dia goda. Bu capek ngapain kau berhenti dia kau sholat. Berhenti kau sholat. Suamimu enak-enak baring di rumah. Berhenti. Itu bisikan setan. Maka ketika muncul rasa lelah, ketika muncul rasa jengkel, cara melawannya istighfar. Astagfirullahaladzim. Dahsyat sekali. Itu pertanyaan kedua Pak. Yang kedua. Nah, ada yang menawarkan data-data bantuan. Apalagi dia minta jaminan Ustadz. Hati-hati. Kehati-hatian harus perlu. Misal ada saya punya kawan. Datang investor. Dia kasih, saya bantu kau sekian ratus juta. Tapi jaminannya saya pegang sertifikat motormu. Sertifikat rumahmu saya pegang. Akhirnya dagang, kena ujian. Tidak untung-untung, malah rugi. Akhirnya apa? Jaminannya diambil, untung sudah tidak dapat, rumahnya lepas. Maka ketika ada yang menawarkan bantuan, yang pertama ibu harus lakukan kehati-hatian. Yang kedua, tahu siapa dia. Ya, jangan mentang-mentang kita lihat datang bawa modal banyak. Ibu tergiur tanpa hati-hati melihat siapa dia, apa maksudnya. Ya,
yang berikutnya mempelajari lebih detail dan tertulis. Ya, pokok-pokok perjanjian harus tertulis, Ibu. Karena sudah melibatkan dua orang, maka bernegara harus taat aturan-aturan negara yang salah satu diantaranya setiap ada kerjasama sebaiknya ada akte notaris kalau saya tidak salah ya, libatkan mereka. Supaya apa? Ibu bekerja terjamin dari segi hukum positif atau hukum berniaga di Republik Indonesia ya. Dasar sekali. Ibu, pas. Oke. Pak Ustadz, tadi kan di awal Pak Ustadz sempat membahas mengenai riba. Boleh jelasin ke kita nggak Pak Ustadz? Riba memang haram, tapi pelaksanaannya, klasifikasi riba itu yang seperti apa Pak Ustadz? Jadi wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Riba diantaranya, satu diantaranya adalah menipu. Pokoknya kalau ada dalam dagang itu menipu, itu pasti riba. Contoh, lain dikasih contohnya, lain yang diberikan. Oh ini bagus, ini contohnya nih. Begitu dibungkus, cek, cek, lainnya dibungkus. Itu sudah tipu muslihat namanya. Kalau ibu berdagang, sudah praktek-praktek riba yang ibu lakukan, maka untung bisa kita capai. Tapi demi Allah hilang berkahnya. Kalau sudah hilang berkahnya, maka yang masuk ke dalam tubuh kita, membentuk darah daging kita, membentuk gen kita, maka gen ataupun keturunan yang kita lahirkan selalu nantinya akan berpikir yang haram-haram. Maka itu Allah minta. Jauhkan. Dalam Islam, jangankan yang haram, yang halal aja kita mampu tahan. Saya kasih contoh paling konkret. Ibu kan sering puasa tuh ibu ya. Puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa Zulhijjah, puasa Muharram. Ya kan? Nah ibu, nasi halal atau haram? Halal. Air putih halal atau haram? Halal. Tapi saat puasa siang hari halal atau haram? Haram. Kenapa? Belum saatnya. Jadi puasa itu intinya pengendalian diri. Saya mau berdagang, tapi saya harus pengendalian diri saya. Ini salah caranya, ini haram caranya. Maka orang yang mampu menahan dirinya, mengendalikan dirinya dari praktek-praktek subhat. Subhat itu samar-samar antara halal dengan haram. Kalau dia berhasil menjaga dan mengendalikan dirinya dari sahwat-sahwat yang haram itu, yang subhat-subhat itu yang disebut berdagang dengan penuh kemerdekaan. Merdeka dari hal-hal yang haram. Dan kalau dia berdagangnya halal, berdagangnya tidak menghalalkan segala cara, maka dia tentram hatinya. Dahsyat sekali. Baik, Pak Ustadz, untuk menutup pembahasan kita hari ini, bagaimana petuah dari Ustadz supaya kita bisa berdagang bukan cuma begadang? Ya, begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Begadangnya ada manfaat. Begadangnya cari nafkah. Untuk apa? Anak saya bisa sekolah. Untuk apa? Anak saya bisa melanjutkan pendidikannya. Perlu kesabaran. Berpuluh-puluh tahun tuh sabarnya. Apa hasilnya? Hasilnya anaknya menjadi seperti saya sekarang. Alhamdulillah, apa hasilnya? Saya bisa ajak umroh. Ya, memenuhi kebutuhannya. Saya bilang dalam hati saya janji kewajiban saya adalah membuat ibu saya tenang di usia senjanya dan memenuhi segala kebutuhan yang diinginkan. Itu kewajiban saya. Kenapa? Ibu saya dulu menderita membesarkan saya. Begadang dia berdagang, tapi dagangnya lillahi ta'ala. Insya Allah kata lagu, berakit-rakit dahulu. Berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Insya Allah kalau berdagangnya lillahi ta'ala, maka itulah berdagang yang merdeka. Merdeka dari azab dunia dan azab akhirat kelak. Insya Allah. Insya Allah, dahsyat sekali. Baik, terima kasih banyak Ustadz Dasyat atas Terima kasih, Mas petuah-petuahnya. Bayu. Akhir kata, saya Bayu Oktara, Ustadz Dasyat Latif, dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita ketemu lagi tentunya di episode berikutnya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.